Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Super Ardiansyah dari kelas A2 Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan memberikan jawaban atau menjawab mengenai UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 atau MSDM 1, dosen pengampu Ibu Yulianita Rahayu. Baik, langsung saja ke pertanyaannya nomor 1. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, membuat jalur wewenang dan komunikasi, serta mengordinasikan pekerjaan bawahannya. Yang ketiga, penyusunan staf, yaitu menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahannya. Yang kelima, pengendalian, maksudnya menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi, memberikan untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini. Melakukan koreksi jika dibutuhkan. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Perencanaan SDM dalam siklus manajemen SDM adalah fungsi dalam manajemen SDM untuk memenuhi kebutuhan SDM, organisasi atau perusahaan untuk masa yang akan datang, lazimnya untuk jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Perencanaan SDM yang strategik akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang dilakukan secara tidak sistematis akan membawa dampak pada adanya kelebihan atau kekurangan SDM. Perencanaan SDM yang tidak akurat juga bisa berakibat untuk perusahaan tidak mampu menyediakan SDM pada saat yang tepat dan jumlah yang sesuai kebutuhannya. Untuk meminimalisir kesalahan, penggunaan teknik peramalan dalam perencanaan SDM atau forecasting menjadi langkah paling penting. Teknik-teknik peramalan SDM. Pertama, ekstrapolasi, yaitu tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua, indeksasi,
Metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Kedua metode di atas hanya cocok untuk peramalan jangka pendek karena faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja baik internal maupun eksternal dianggap konstan. Maksudnya jarang ditemui pada saat ini. Perlu penggunaan instrumen lain. 1. Analisis statistikal. Metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. 2. Analisis anggaran. Apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi, dan lain-lain, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Maka dari itu, penggabungan seluruh rencana satuan-satuan kerja dan ada akan memberikan gambaran tentang kebutuhan organisasi di bidang ketenagakerjaan, bahkan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. 3. Analisis kegiatan baru, yaitu memperhitungkan kebutuhan SDM dengan memperhitungkan perkiraan organisasi yang dengan situasi dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis, klarifikasinya, lokasinya, rancangan berbasis komputer, metode peramalan dengan menggunakan serangkaian rumus-rumus matematikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan SDM di masa depan maupun masa yang akan datang. Penggunaan teknik peramalan di atas dapat bersifat singal menggunakan salah satu teknik saja atau menggabungkan beberapa teknik secara simultan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan analisa statistik, misalnya statistik regresi, untuk menentukan tren penambahan pegawai. Di sisi lain, dikombinasikan dengan teknik analisa kegiatan baru apabila perusahaan berencana melakukan ekspansi bisnis, menambahkan alat-alat, atau meningkatkan level of service. Teknik peramalan dalam perencanaan SDM apabila dilakukan secara benar, maka akan menjadi backbone perusahaan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Cara melakukan analisis pekerjaan yaitu dengan cara perekrutan dan penyeleksian terlebih dahulu. Analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai kebutuhan pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ini. Informasi ini dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang digunakan untuk membantu manajemen menentukan jenis orang yang akan direkrut dan dipekerjakan. Tentu sekali tidak. Mengapa? Alasannya, jika perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, perusahaan tidak akan berhasil maupun maju. Deskripsi pekerjaan ini sangatlah penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Jika setiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaannya. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah, sehingga perusahaan akan berhasil maupun maju. 1. Mengidentifikasi jabatan yang lowong
dan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun. Jika ada, maka dari itu akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin. Mengapa? Agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui kekaburan yang mengganggu proses selanjutnya. Yang ketiga, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya yaitu menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam perusahaan, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga kita ketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini dan yang dapat dipindahkan atau dipromosikan jabatannya. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan dalam melakukan rekrutmen, seperti iklan, employee, referrals, walk-in, merit-in, Debnackers Trans, perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain-lain. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka, dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika 1. Pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. 7. Membuat penawaran kerja. Mempersiapkan perjanjian kerja (KKB), memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. 8. Mulai bekerja. Pada saat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu, dikarenakan agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama, maupun dimotivasi. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitori dan dinilai kinerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, tugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin terjadi atau timbul setelah pegawai diterima bekerja. Menurut saya sendiri, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara, tidak struktur. Mengapa? Dikarenakan wawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah, pembicaraan dengan jelas,
Biasanya, wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam interview. Biasanya bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh pelamar kerja. Contohnya, bertanya tentang pengalaman kerja atau tentang kehidupan pribadinya seorang pelamar itu sendiri. Kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata, dalam mobil, maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai. Karena orientasi mereka adalah profit, jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Mungkin hanya itu jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.